Pekan ke-21 La Liga musim ini menjadi momen krusial bagi Real Madrid setelah berhasil meraih kemenangan atas Real Valladolid. Dengan hasil ini, Real Madrid mengumpulkan 49 poin dan berhasil memuncaki klasemen La Liga. Carlo Ancelotti merasa puas dengan performa dan hasil yang diraih timnya dalam laga melawan Valladolid, dan menganggapnya sebagai langkah penting dalam persaingan perebutan gelar La Liga. Mengenai situasi di klasemen, Ancelotti mengakui bahwa keberuntungan sedang berpihak pada timnya. Kami telah tampil baik di Liga dalam beberapa minggu terakhir, dan saat ini memiliki sedikit keunggulan. Namun, kompetisi masih panjang, jadi terlalu dini untuk berpikir segalanya sudah selesai, ujar Ancelotti. Ia menambahkan, kami memiliki keunggulan kecil ini, dan berharap dapat memanfaatkannya dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Kylian Mbappe tampil gemilang saat Real Madrid menghadapi Real Valladolid pada pekan ke-21 La Liga. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut, semua gol Real Madrid dicetak oleh Mbappe. Ia merasa puas dengan hat-trick itu, namun ia juga menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah membantu tim meraih 3 poin. Sebelumnya, Mbappe sempat menghadapi masa-masa sulit di Real Madrid. Namun, ia merasa tantangan itu kini telah selesai. Mbappe mengaku sudah sepenuhnya beradaptasi dengan tim, meskipun harus menghadapi sejumlah perubahan peran dan posisi di lapangan. Saya telah bermain di ketiga posisi penyerang, dan saya merasa nyaman di semuanya, ujar Mbappe. Proses adaptasi sudah selesai, dan saya merasa luar biasa bersama rekan-rekan setim saya. Semua berjalan dengan alami, tetapi kami harus terus melangkah maju, tambah Mbappe. Barcelona dikenal sebagai klub yang kerap melahirkan talenta hebat di dunia sepak bola. Salah satu legenda besar yang merupakan produk asli Akademi La Masia adalah Andres Iniesta. Sepanjang karirnya di Eropa, Iniesta hanya memperkuat Barcelona dan berhasil mempersembahkan banyak trofi untuk klub tersebut. Sejak meninggalkan Barcelona pada 2018, banyak yang meragukan apakah ada pemain yang mampu menggantikan peran Iniesta. Namun, kekhawatiran itu tampaknya mulai sirna dengan hadirnya Pedri, yang disebut sebagai penerus maestro lini tengah tersebut. Pedri dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik Barcelona saat ini, dengan kemampuan olah bola dan visi permainan yang kerap dibandingkan dengan Iniesta. Meski begitu, Iniesta justru berharap Pedri bisa melampaui pencapaiannya. Dengan usianya yang baru 22 tahun, Pedri memiliki potensi besar untuk menjadi pemain yang lebih hebat, dan membawa kejayaan baru bagi Barcelona. Benjamin Sesko terus menunjukkan performa impresif bersama RB Leipzig sejak musim lalu, dengan mencetak 18 gol di semua kompetisi. Musim ini, ia telah mengoleksi 14 gol, menjadikannya salah satu pemain yang menarik perhatian klub-klub besar Premier League. Arsenal menjadi salah satu tim yang sangat tertarik mendatangkan Sesko, terutama karena kebutuhan striker baru, menyusul cedera yang dialami Bukayo Saka dan Gabriel Jesus. Menurut laporan dari Talksport, Sesko sendiri dikabarkan lebih tertarik bergabung dengan Arsenal, dibandingkan Manchester United atau Chelsea. Meski begitu, kemungkinan transfer pada Januari ini cukup kecil. RB Leipzig tidak berniat melepas Sesko di tengah musim, dan kontraknya tidak memiliki klausul rilis. Klub hanya akan mempertimbangkan tawaran besar atau gila, jika harus melepaskannya sebelum bursa transfer Januari berakhir. Abduqodir Husanov menjadi rekrutan anyar Manchester City pada bursa transfer Januari 2025. Bek timnas Uzbekistan tersebut didatangkan dari Lens, dengan nilai transfer mencapai 40 juta euro. Husanov pun menjalani debutnya bersama The Citizens, saat menghadapi Chelsea pada pekan ke-23 Premier League. Dalam laga tersebut, Husanov mengisi posisi di jantung pertahanan. Namun, debutnya diwarnai dengan beberapa kesalahan. Pada menit ketiga, ia melakukan blunder. Dan 1 menit kemudian, ia menerima kartu kuning, setelah melanggar Palmer. Meski demikian, Husanov menunjukkan beberapa aksi solid di sepanjang pertandingan. Pep Guardiola mengakui bahwa debut Husanov bersama Manchester City tidak berjalan mulus. Namun, Guardiola optimistis, bek muda tersebut akan banyak belajar dari pengalamannya. Menurut saya, ini bukan awal yang terbaik. Tapi dia akan mengambil pelajaran dari ini. Dia masih muda, dan telah berkembang selama bertahun-tahun, ujar Guardiola. Federico Chiesa, yang didatangkan dari Juventus dengan nilai transfer 12,5 juta pound sterling pada musim panas lalu, mencatatkan prestasi luar biasa bersama Liverpool. Ia berhasil memenangkan 8 pertandingan kompetitif pertamanya bersama The Reds. Berdasarkan data dari Opta, rekor ini menjadikan Chiesa pemain pertama sejak George Latham pada tahun 1906, yang mencapai 8 kemenangan berturut-turut di awal karirnya untuk Liverpool. Keberhasilan ini semakin spesial, karena Chiesa tidak sendiri. Jayden Dance, yang masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 4-1 melawan Ipswich, juga menyamai pencapaian tersebut. Meskipun awal musimnya berjalan perlahan, waktu bermain Chiesa mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dalam 5 laga terakhir Liverpool, pemain timnas Italia ini tampil di 4 pertandingan, semuanya sebagai pemain pengganti. Jumlah tersebut sudah menyamai total penampilannya dalam 4 bulan pertama musim ini.
Lini tengah AC Milan telah menjadi salah satu sektor yang rentan dan sering menjadi sorotan dalam beberapa musim terakhir. Masalah ini membuat manajemen klub sempat menjadikan penguatan lini tengah sebagai prioritas utama pada bursa transfer Januari ini. Namun, dengan pulihnya Ismail Bennacer dari cedera, klub memutuskan untuk mengubah rencana tersebut. Kembalinya Bennacer dianggap sebagai tambahan yang signifikan untuk stabilitas permainan tim di sektor tengah. Menurut laporan dari Nikos Kira, pihak klub merasa sangat puas dengan penampilan Bennacer serta dedikasinya untuk kembali ke performa terbaiknya. Hal ini membuat Milan menilai bahwa lini tengah tidak lagi menjadi kebutuhan mendesak untuk saat ini. Manajemen hanya akan mempertimbangkan penguatan di sektor ini jika ada peluang transfer yang sangat menguntungkan. Selain itu, dengan anggaran transfer yang terbatas, Milan lebih memilih untuk memusatkan fokus pada sektor lini depan. Bayern Munchen masih berusaha untuk memperpanjang kontrak Joshua Kimmich, namun hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai. Situasi ini menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Manchester City dan Barcelona. Menurut laporan Football Insider, Manchester City dikabarkan siap memberikan tawaran dengan harga yang lebih rendah, mengingat kontraknya yang hampir berakhir. Jika Kimmich memutuskan untuk meninggalkan Bayern, klub asal Jerman itu kemungkinan harus membuka pembicaraan mengenai transfer sang gelandang. Sebelumnya, harga Kimmich diperkirakan lebih dari 1 triliun rupiah. Tetapi dengan kondisi kontraknya saat ini, Bayern mungkin tidak bisa meminta harga setinggi itu. Sementara itu, Liverpool dan Real Madrid dilaporkan tidak terlibat aktif dalam pengejaran Kimmich. Dengan situasi ini, City menjadi klub terdepan dalam perburuan sang pemain. Pada pertandingan kemarin, Omar Marmoush memperlihatkan potensi luar biasa lewat performa gemilangnya, yang berhasil membuat lini pertahanan Chelsea kerepotan. Dengan kecepatan dan insting menyerang yang tajam, Marmoush memberikan pengaruh besar sejak awal pertandingan. Ia hampir mencetak gol di babak pertama, meski akhirnya dianulir karena offside. Di babak kedua, tendangan kerasnya nyaris menjebol gawang Chelsea, menunjukkan ambisinya untuk memberikan dampak besar bagi tim. Setelah pertandingan, Haaland memuji kemampuan Marmoush, terutama melihat keistimewaannya sebagai seorang winger asal Mesir. Khususnya di babak pertama, terlihat bahwa dia memiliki sesuatu yang istimewa, ujar Haaland. Menurutnya, alasan City merekrut Marmoush jelas terlihat. Kini, tantangannya adalah membangun pemahaman cepat dalam tim, mengingat banyaknya pertandingan penting yang akan datang. Mohamed Salah kembali mencetak sejarah di Premier League, dengan mencatatkan gol ke-100 di Anfield dalam kemenangan Liverpool atas Ipswich tahun kemarin. Prestasi luar biasa ini semakin menegaskan perannya sebagai pilar utama dalam skuad Liverpool yang kini dilatih oleh Arne Slot. Gol tersebut merupakan yang ke-19 bagi Salah di Premier League musim ini, dan menjadi gol ke-176 sepanjang karirnya di liga ini. Dengan pencapaian tersebut, pemain asal Mesir ini berhasil melampaui rekor legenda Arsenal, Thierry Henry, dan kini berada di posisi ke-7 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League. Selain itu, kemenangan Liverpool atas Ipswich semakin memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen Liga Inggris musim ini. Musim ini, Tajon Buchanan menghadapi kesulitan mendapatkan waktu bermain secara reguler di bawah arahan Simone Inzaghi, setelah pulih dari cedera tulang kering yang dialaminya saat bertugas internasional pada Juli lalu. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa Torino tertarik meminjam Buchanan, dan hal ini juga dikonfirmasi oleh pelatih timnas Kanada, Jesse Marsch. Marsch menyatakan bahwa pemain berusia 25 tahun itu berencana meninggalkan San Siro. Kami berbicara sekitar 4 hari lalu. Dia ingin dipinjamkan, dan saya pikir klub akan mendukung keinginannya, ujar Marsch. Ia menambahkan bahwa diskusi terkait hal ini sedang berlangsung. Tajon tahu, dia perlu bermain untuk kembali ke ritme permainan. Dia memahami pentingnya bermain secara konsisten. Dan kami membutuhkan versi terbaik dari Tajon untuk memastikan perkembangannya, serta menjadikannya salah satu pemain kunci kami pada musim panas mendatang, tutup Marsch. Lionel Messi dikabarkan telah mengungkapkan rencana masa depannya setelah menyelesaikan karir bersama Inter Miami. Bintang sepak bola asal Argentina ini berencana kembali ke Barcelona, kota yang menjadi saksi perjalanan gemilangnya sejak bergabung dengan klub raksasa La Liga tersebut pada usia 13 tahun. Informasi ini diungkapkan oleh Yanina Latore, seorang bintang media sekaligus teman dekat keluarga Messi, yang baru-baru ini berkunjung ke rumah Messi di Florida. Dalam wawancaranya, Latore menyatakan, dia mengatakan kepada saya bahwa setelah menyelesaikan karirnya di Miami, di mana dia merasa sangat bahagia, dia ingin kembali ke Barcelona. Ketika ditanya apakah Messi mempertimbangkan untuk tetap tinggal di Miami, Latore mengungkapkan bahwa Messi menjawab, "Tidak, tempat saya ada di sana." Napoli saat ini dikabarkan sedang mengincar Alejandro Garnacho. Pelatih Antonio Conte disebut telah menghubungi langsung winger Manchester United tersebut untuk membawanya ke Italia. Klub asal Serie A itu bergerak cepat dengan mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro, namun proposal tersebut ditolak oleh MU. Selain Garnacho,
Napoli juga dikaitkan dengan Karim Adeyemi. Kedua pemain ini diharapkan mampu memperkuat lini serang setelah kepergian Kvaratskhelia ke Paris Saint-Germain. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam mendatangkan Garnacho maupun Adeyemi. Ia menegaskan bahwa klub tidak akan membeli pemain dengan harga yang dianggap tidak sesuai. Keduanya adalah pemain yang menarik bagi kami, tetapi mereka bukan satu-satunya, ungkap Manna kepada DAZN. Chelsea mulai aktif di bursa transfer Januari 2025, dengan menunjukkan ketertarikan pada penyerang muda Bayern Munchen, Mathys Tel. Menurut Fabrizio Romano di akun X miliknya, Chelsea telah menghubungi Bayern untuk membahas potensi transfer pemain tersebut. Meski begitu, belum ada kepastian apakah Tel akan bergabung dengan Stamford Bridge. Mathys Tel sendiri tidak mendapatkan menit bermain dalam 3 laga terakhirnya bersama Bayern. Namun, Chelsea tetap mempertimbangkan untuk melanjutkan pembicaraan terkait transfer permanen, meskipun ada opsi dari beberapa klub lain yang berminat meminjamnya. Semua tergantung pada keputusan pemain, tulis Romano. Chelsea melihat Tel sebagai pemain potensial yang dapat memperkuat lini serang mereka di masa depan. Akan tetapi, hingga saat ini, negosiasi antara kedua klub masih belum menemui titik terang. Alexander Isak, striker serbabisa yang memiliki kemampuan mencetak gol sekaligus membangun serangan, telah lama dikaitkan dengan Arsenal. Namun, Newcastle United tampaknya tidak berniat melepas pemain andalannya tersebut. Menurut laporan dari Telegraph, Newcastle berencana menawarkan kontrak baru kepada Isak pada musim panas mendatang, menegaskan bahwa ia merupakan bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Jika Arsenal gagal mendatangkan Isak, klub memiliki beberapa alternatif, termasuk Benjamin Sesko dari RB Leipzig, dan Dusan Vlahovic dari Juventus. Sesko dengan fisiknya yang kokoh, menjadi ancaman besar di kotak penalti lawan, meskipun kontribusinya dalam permainan di luar area penalti, dinilai tidak sebaik Isak. Dani Olmo, saat ini harus menepi akibat cedera betis, yang dialaminya dalam laga melawan Getafe pekan lalu. Ia diperkirakan absen selama 10 hari, dan tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Valencia di La Liga akhir pekan ini. Sebelumnya, Olmo juga absen saat Barcelona bertandang ke markas Benfica di ajang Liga Champions. Awalnya, ada harapan bahwa gelandang serang timnas Spanyol ini bisa kembali tampil, saat Barca menghadapi Atalanta di laga terakhir fase grup Liga Champions pekan depan. Namun menurut laporan Marca, Olmo dipastikan tidak akan bermain dalam laga tersebut. Ia akan absen saat Barcelona menjamu Atalanta pada Kamis depan. Melihat kondisinya saat ini, Olmo diprediksi baru akan kembali merumput saat Barcelona bertemu Deportivo Alaves di La Liga pada 2 Februari 2025, atau kemungkinan di laga berikutnya melawan Valencia pada perempat final Copa del Rey. AC Milan meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas Parma, dalam laga pekan ke-22 Liga Italia musim ini. Pertandingan berlangsung dengan penuh tantangan bagi Milan, bahkan wasit sempat menganulir gol Strahinja Pavlovic. Gol-gol kemenangan Milan dicetak oleh Christian Pulisic, Tiani Reijnders, dan Samuel Chukwueze. Sementara Parma mencetak gol melalui Matteo Cancellieri dan Enrico Del Prato. Berkat hasil ini, Milan mengumpulkan 34 poin dari 21 pertandingan, dan naik ke peringkat 6 klasemen sementara Liga Italia. Di sisi lain, Parma berada di posisi ke-17 dengan 20 poin dari 22 laga. Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan atas Lecce dengan skor 4-0, dalam laga pekan ke-22 Liga Italia musim ini. Gol-gol kemenangan Inter di markas Lecce, dicetak oleh Davide Fratesi dan Lautaro Martinez di babak pertama, serta Denzel Dumfries dan Mehdi Taremi di babak kedua. Kemenangan ini, membuat Inter tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 50 poin, menjaga selisih 3 poin dari Napoli di puncak. Sementara itu, Lecce turun ke peringkat ke-17 dengan koleksi 20 poin. Manchester United berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fulham, dalam laga pekan ke-23 Premier League. Gol tunggal kemenangan MU, dicetak pada babak kedua melalui tembakan jarak jauh Lisandro Martinez, yang sempat mengenai Sasa Lukic. Hasil ini, membawa Manchester United naik ke peringkat ke-12 klasemen dengan 29 poin. Sementara Fulham berada di posisi ke-10, dengan 33 poin. Barcelona meraih kemenangan besar 7-1 atas Valencia, dalam laga pekan ke-21 La Liga musim ini. Di laga ini, Fermin Lopez tampil gemilang, dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 2 assist. 5 gol lainnya dicetak oleh Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphinha, Robert Lewandowski, serta gol bunuh diri dari Cesar Tarrega. Valencia hanya mampu membalas melalui gol Hugo Duro. Kemenangan ini, membawa Barcelona naik ke peringkat ketiga klasemen dengan 42 poin. Sementara Valencia, semakin terpuruk di posisi ke-19 dengan 16 poin.